Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deborah Febriana Purba dengan NIM F1D3 17002 dari program studi Teknik Geofisika Universitas Jambi. Nah, tadi udah lihat kan video sebelumnya, yaitu animasi tentang tanah longsor atau gerakan massa. Kali ini kita akan membahas apa itu gerakan massa dan bagaimana seorang geofisikawan untuk menanggapinya atau menanganinya. Jadi, gerakan massa itu adalah perpindahan suatu massa tanah maupun batuan akibat adanya suatu bidang gelincir yang disebabkan oleh adanya suatu gravitasi bumi maupun perubahan komposisi dari massa tersebut. Adapun penyebab dari suatu gerakan tanah atau massa tersebut itu ada dua faktor secara geologis maupun non-geologis. Nah, yang faktor secara geologis ini berupa morfologi, struktur, stratigrafi, maupun jenis batuan dari suatu daerah tersebut yang memungkinkan untuk terjadinya tanah longsor atau gerakan massa. Yang kedua, yaitu faktor secara non-geologis, yaitu terdiri dari bangun dalam atau geometri dari suatu lereng atau batuan pembentuk dari lereng tersebut. Yang kedua, geometri lereng, yaitu suatu massa tanah atau batuan memiliki harga batas ketahanannya yang bisa dalam membentuk suatu ukuran geometri lereng yang memiliki harga kritis, yaitu batuan atau massa tanah pembentuk lereng memiliki sifat fisik yaitu berat isi, sifat mekanik yaitu kohesi, dan sudut geser dalam. Nah, untuk seorang geofisikawan, kita dapat mengantisipasi atau kata yang lebih tepat yaitu untuk memberikan suatu gambaran atau pandangan bagaimana untuk menangani suatu gerakan massa, atau kita dapat mengetahui bagaimana suatu daerah tersebut berpotensi untuk mengalami suatu gerakan massa. Nah, salah satu metode geofisika untuk mengidentifikasi adanya suatu gerakan massa yaitu geolistrik. Geolistrik itu adalah suatu metode yang memiliki atau bisa kita mengetahui suatu nilai resistivity dari suatu batuan tersebut. Nah, dari metode geolistrik ini, kita dapat menentukan suatu adanya bidang gelincir ataupun suatu media yang mengakibatkan berpindahnya suatu gerakan massa itu dari atas maupun dari atas ke bawah. Nah, dari metode geolistrik ini, kita dapat mengidentifikasi bahwa permukaan dengan nilai resistivity batuan tersebut untuk menginterpretasikan bagaimana bentuk bidang gelincir tersebut. Nah, selain dari metode geolistrik, masih banyak loh metode-metode geofisika untuk mengidentifikasi adanya suatu gerakan massa. Selain dari seorang geofisikawan, kita juga dapat mengantisipasi bagaimana untuk menangani suatu gerakan massa tersebut. Ada di slide selanjutnya ya, atau video atau animasi selanjutnya. Ini untuk sosialisasi bagaimana cara menanggulangi serta mensikapi bencana tanah longsor. Yang pertama, menjaga kelestarian pepohonan yang berada di lereng bagian atas pemukiman. Kedua, membuat drainase untuk pengatusan air hujan sehingga tanah tidak cepat jenuh. Ketiga, segera menutup retakan dengan tanah lempung agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan. 4. Jangan menebang pepohonan di lereng agar tanah tidak longsor. Kelima, jangan mencetak sawah baru dan membuat kolam pada lereng bagian atas pemukiman. Keenam, jangan mendirikan bangunan atau pemukiman di daerah tebing yang terjal. Ketujuh, jangan melakukan penggalian di bawah tebing yang terjal. Kedelapan, segera mengungsi ke daerah yang aman. Nah, bagaimana teman-teman? Udah pada ngerti kan apa itu gerakan massa dan bagaimana seorang geofisikawan untuk menanggapinya? Nah, sekiranya video ini dapat memberi pengetahuan yang baru maupun wawasan baru untuk semua teman-teman yang menonton video ini. Adapun video ini merupakan tugas dari Geotek dengan dosen pengampu Ibu Anggi, STMT. Terima kasih semuanya. Dadah.